Banyak yang mengira menikah dengan pria kaya raya akan membawa kebahagiaan yang tanpa batas. Tapi siapa sangka, di balik gemerlap harta dan janji-janji manis, ada rahasia besar yang membuatku hampir kehilangan nyawaku sendiri di malam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan dukung terus channel ini agar aku semakin semangat membagikan kisah-kisah yang penuh hikmah untuk kalian semua. Aku bercerita dari kota kecilku, Malang, tempat di mana kisah ini bermula. Hidupku sebelum semua ini terjadi sebenarnya sangat sederhana. Aku tinggal bersama ibuku di sebuah rumah kecil di pinggiran kota Malang. Rumah itu berdinding semen yang catnya mulai pudar, dengan atap genteng yang beberapa kali bocor jika hujan deras turun. Meski serba kekurangan, aku dan ibu selalu berusaha untuk tetap bersyukur. Aku bekerja di sebuah kafe kecil dekat alun-alun kota, menjadi pelayan sekaligus kasir jika dibutuhkan. Gaji yang kuterima memang tidak seberapa, tapi cukup untuk sekadar makan sehari-hari dan membeli obat untuk ibuku yang sering sakit. Hari-hariku berjalan biasa saja, hingga suatu sore yang benar-benar mengubah segalanya. Kafe saat itu dipenuhi pengunjung. Suasananya riuh rendah oleh obrolan orang-orang yang melepas lelah setelah seharian bekerja. Aku sibuk mengantarkan pesanan kopi dan teh ke meja-meja, ketika tiba-tiba pintu kafe terbuka. Masuklah seorang pria asing dengan penampilan yang begitu mencolok. Kulitnya legam, tubuhnya tegap, dan ia mengenakan setelan jas mewah yang membuat semua mata seakan langsung tertuju padanya. Dari cara ia melangkah, aku bisa merasakan wibawa sekaligus aura berkelas yang jarang kulihat pada lelaki biasa. Pria itu tersenyum ketika matanya bertemu dengan mataku. Senyumnya ramah, tapi juga menyimpan ketegasan. Aku yang semula hanya hendak mengambil pesanan pelanggan lain tiba-tiba merasa gugup. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia duduk di kursi dekat jendela, tepat di sudut kafe. Seolah-olah kursi itu memang sudah disiapkan khusus untuknya. Dengan langkah ragu, aku menghampirinya. "Selamat sore, mau pesan apa, Pak?" Tanyaku dengan suara yang berusaha kuatur agar tetap tenang. Pria itu menjawab dengan bahasa Indonesia yang terdengar agak kaku, bercampur aksen asing. "Satu teh hangat, dan, kalau bisa, roti bakar." Aku sedikit terkejut. Dari penampilannya yang mewah, aku menduga ia akan memesan minuman mahal atau makanan asing. Tapi ternyata, ia hanya memesan teh hangat dan roti bakar sederhana. Aku tersenyum tipis, menuliskan pesanannya, lalu berlalu menuju dapur. Namun, entah kenapa, aku bisa merasakan tatapannya yang terus mengikuti setiap langkahku. Beberapa menit kemudian, aku kembali dengan pesanan. Ketika aku meletakkan teh hangat di hadapannya, ia menatapku lekat-lekat. "Namamu siapa?" tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam sejenak. Jarang ada pelanggan yang langsung menanyakan hal pribadi seperti itu. "Aku Firda," jawabku lirih, mencoba tersenyum sopan. "Firda, nama yang indah," katanya sambil mengangguk pelan. "Aku Kamal. Aku datang dari Afrika. Liburan, sekaligus urusan bisnis." Sejak saat itu, obrolan singkat pun terjadi. Kamal bercerita tentang perjalanannya, tentang negaranya, tentang bagaimana ia jatuh cinta pada suasana tenang kota kecil seperti Malang. Yang membuatku terkejut adalah, ia bisa berbicara bahasa Indonesia meskipun masih terbata-bata. Dari situ aku tahu, ia sudah beberapa kali datang ke Indonesia. Hari-hari berikutnya, Kamal kembali lagi ke kafe. Aneh, ia selalu duduk di meja yang sama, sudut dekat jendela. Dan yang lebih mengejutkan, ia selalu memanggilku untuk melayani pesanannya, meskipun ada pelayan lain yang bisa melakukannya. Kadang ia hanya memesan secangkir kopi hitam, kadang segelas jus, tapi selalu menyempatkan mengobrol denganku. Semakin lama, aku mulai merasa nyaman berbicara dengannya.
Kamal tidak seperti pria asing lain yang biasanya hanya menggoda atau bersikap genit. Ia sopan, menghargai, bahkan sering menanyakan kabar ibuku. Hanya saja, ada satu hal yang membuatku bingung. Kenapa pria setampan, sekaya, dan seberkelas dia tertarik mengobrol dengan gadis sederhana sepertiku? Namun semua keraguanku luluh ketika suatu malam, saat aku pulang kerja, Kamal menungguku di depan kafe. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, ia menatapku dengan kesungguhan yang membuatku salah tingkah. "Firda," katanya lirih, "aku ingin menikahimu." Dunia seakan berhenti berputar. Kata-katanya sederhana, tapi mampu membuat kakiku lemas. Aku, seorang pelayan kafe biasa, dinikahi oleh turis kaya raya dari Afrika? Rasanya mustahil. Namun tatapan matanya begitu serius, seolah tidak main-main. Aku pulang malam itu dengan hati yang kacau. Antara bahagia, takut, dan tidak percaya. Aku tahu hidupku akan berubah sejak hari itu. Keesokan harinya setelah pengakuan Kamal, aku benar-benar tidak bisa tidur nyenyak. Kata-katanya semalam terngiang-ngiang di kepalaku. "Aku ingin menikahimu." Begitu sederhana, namun dampaknya luar biasa. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya gurauan. Namun ketika aku bertemu lagi dengannya di kafe, sorot matanya sama sekali tidak menunjukkan tanda bercanda. Aku berusaha menghindar, sibuk dengan pekerjaan, tapi Kamal tidak berhenti memperhatikanku. Hingga akhirnya ia mendekat ketika kafe mulai sepi. Dengan suara yang tenang tapi tegas, ia berkata, "Firda, aku sudah lama mencari wanita yang berbeda. Dan aku menemukannya padamu. Aku serius ingin menikahimu." Aku terdiam. Tubuhku kaku, otakku penuh tanda tanya. Bagaimana mungkin seorang turis kaya raya, yang katanya memiliki bisnis besar di Afrika, memilihku yang hanya seorang pelayan kafe? Aku mencoba menolak dengan halus. "Tapi, Kamal, aku hanya gadis sederhana. Aku tidak punya apa-apa." Namun Kamal menatapku dengan mantap. Justru itu yang membuatku yakin. Aku tidak butuh wanita yang mengejarku karena harta. Aku butuh yang tulus. Dan aku melihat ketulusan itu pada dirimu. Malam itu aku pulang dengan hati yang campur aduk. Begitu sampai rumah, aku menceritakan semuanya pada ibuku. Wajah ibu yang semula tenang mendadak berubah tegang. Ia menatapku lama, lalu menghela napas panjang. "Nak, apakah kamu yakin dengan ucapan orang asing itu? Kita belum mengenalnya. Jangan sampai kau hanya jadi mainan sementara." Aku mengangguk pelan. Kekhawatiran ibu memang benar. Tapi sesuatu dalam diriku mengatakan Kamal berbeda. Ia tidak seperti lelaki iseng atau petualang cinta yang hanya datang lalu pergi. Ada ketulusan yang kurasakan, meski aku sendiri belum sepenuhnya percaya. Beberapa hari kemudian, keraguanku terjawab. Kamal datang ke rumahku. Bukan sendiri, tapi bersama dua orang pria Afrika lain yang ia sebut sebagai saudara sepupunya. Mereka datang dengan berpakaian rapi, membawa bingkisan besar berisi buah, kue, serta perhiasan emas. Ibu yang awalnya curiga menjadi kaget, bahkan tidak bisa berkata apa-apa ketika Kamal langsung menyampaikan niatnya. "Ibu, izinkan saya melamar Firda. Saya mencintainya, dan saya ingin menjadikannya istri saya. Hidup saya mungkin jauh berbeda dari kehidupan Firda, tapi saya berjanji akan selalu menjaga dan membahagiakannya." Aku tercekat mendengarnya. Rasanya seperti mimpi. Ibu menatapku, seakan meminta jawabanku. Aku hanya bisa menunduk, tidak sanggup menjawab. Dalam hati, aku bimbang antara menerima atau menolak. Kabar lamaran itu cepat menyebar di kampung. Tetangga-tetangga mulai membicarakan kami. Ada yang iri, ada yang tidak percaya, ada pula yang menyindir dengan kata-kata sinis. Masa ia gadis kampung bisa dilamar turis kaya raya? Jangan-jangan cuma main-main. Aku hanya bisa diam, meski dalam hati tersakiti oleh gosip itu.
Namun Kamal tidak goyah. Ia terus meyakinkan ibu, bahkan mendatangkan keluarganya yang datang jauh-jauh dari Afrika untuk meresmikan lamaran. Hari itu rumah kecil kami penuh sesak. Perhiasan emas, uang tunai, dan hadiah-hadiah mahal memenuhi meja ruang tamu. Ibu menangis, bukan karena sedih, tapi haru. Ia menggenggam tanganku erat. "Nak, mungkin ini jalan Allah. Jangan sia-siakan kesempatan." Aku akhirnya mengangguk pelan. Aku menerima pinangan Kamal. Namun di balik semua kegembiraan itu, hatiku masih dihantui rasa takut. Aku tidak benar-benar mengenalnya luar dalam. Semua terjadi terlalu cepat. Tapi aku hanya bisa berdoa. Semoga pilihan ini bukan sebuah kesalahan. Malam itu, aku menatap langit-langit kamarku dengan perasaan campur aduk. Takdir hidupku telah berubah arah. Aku akan menikah dengan seorang turis kaya raya. Tapi aku belum tahu apa yang menungguku di depan sana. Hari itu akhirnya tiba. Sejak pagi buta, rumah kecil kami berubah menjadi lautan manusia. Para tetangga berdatangan, sebagian membantu memasang janur kuning di depan rumah, sebagian lagi sibuk menata kursi plastik untuk para tamu. Aku duduk di kamar, mengenakan kebaya putih yang baru saja dijahit khusus untuk hari istimewa ini. Rambutku disanggul sederhana, dihiasi bunga melati yang wanginya menenangkan sekaligus menambah rasa gugupku. Sementara itu, dari kejauhan, terdengar suara riuh tetangga menyambut rombongan keluarga Kamal. Mereka datang dengan mobil-mobil mewah yang jarang terlihat di kampung kami. Jalanan kecil desa seakan penuh sesak oleh kendaraan itu. Anak-anak berlarian, orang-orang berdesakan ingin melihat secara langsung sosok turis kaya raya yang selama ini jadi bahan perbincangan. Kamal turun dari mobilnya dengan gagah. Ia mengenakan jubah tradisional Afrika berwarna emas dengan hiasan benang perak yang berkilau ketika terkena cahaya matahari. Tubuhnya yang tinggi dan tegap membuatnya tampak begitu berwibawa. Semua mata terpaku padanya, termasuk aku yang mengintip dari balik jendela kamar. Saat itu, jantungku berdegup kencang, antara tak percaya dan takut. Benarkah aku akan menjadi istrinya dalam hitungan menit? Prosesi ijab kabul dilaksanakan di halaman rumah, di bawah tenda sederhana yang dipenuhi bunga segar. Meski dekorasi tidak semewah pesta orang kota, kehadiran keluarga Kamal yang datang dengan pakaian adat mereka membuat suasana tampak megah. Orang-orang kampung terkesima, sebagian mengabadikan dengan kamera ponsel seadanya. Ketika namaku disebut oleh penghulu, tubuhku gemetar. Aku berjalan menuju tempat duduk dengan langkah pelan. Kamal menatapku dengan senyum meyakinkan, lalu menggenggam tanganku erat. Aku hampir menangis saat mendengar kalimat sakral terucap. Dan dengan satu tarikan napas, ia mengucapkan ijab kabul dengan lancar. Allahu Akbar, sah, seru para saksi. Tangis haru pun pecah. Ibu memelukku erat, air matanya bercucuran. "Nak, sekarang kau sudah sah menjadi istri," bisiknya dengan suara bergetar. Pesta sederhana itu berubah menjadi perayaan luar biasa. Hidangan tersaji melimpah, dari nasi tumpeng, sate ayam, hingga kue-kue manis yang dibawa keluarga Kamal. Semua orang tampak bahagia, meski aku sendiri masih sulit percaya bahwa semua ini nyata. Kamal memperlakukanku dengan penuh hormat. Ia selalu berada di sampingku, memperkenalkanku kepada kerabat-kerabatnya yang datang jauh dari Afrika. "Inilah istriku, Firda," katanya dengan bangga, membuat wajahku memerah karena malu. Namun di balik tawa dan kebahagiaan, ada rasa aneh yang tak bisa kuabaikan. Aku masih merasa asing, seolah-olah aku sedang memainkan peran dalam drama yang bukan milikku. Tatapan mata para tamu, bisik-bisik tetangga, semua membuatku semakin gugup. Tapi Kamal terus menggenggam tanganku, seakan ingin berkata, "Tenanglah, kau tidak sendiri." Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk di tepi ranjang dengan kebaya yang masih menempel di tubuhku. Aku menatap cincin emas di jariku, berkilau di bawah cahaya lampu. Aku sah menjadi istri seorang pria asing, kaya raya,
yang hidupnya begitu berbeda dariku. Di satu sisi, hatiku dipenuhi harapan. Mungkin inilah awal dari kehidupan baru yang penuh kebahagiaan. Namun di sisi lain, aku juga diliputi rasa takut. Karena meski kami sudah sah, aku sadar, aku belum benar-benar mengenal siapa Kamal sebenarnya. Malam itu akhirnya tiba. Malam yang oleh banyak orang disebut sebagai malam sakral, malam penuh kebahagiaan bagi pasangan yang baru saja menikah. Aku dibawa oleh Kamal ke sebuah hotel mewah di kota sebelah, tempat ia sudah memesan kamar suite khusus untuk kami. Begitu memasuki lobi hotel, aku merasa asing sekaligus kecil. Lampu kristal yang berkilauan, lantai marmer yang mengkilap, serta aroma parfum mahal yang menyambut di setiap sudut membuatku benar-benar seperti berada di dunia lain. Kamar kami berada di lantai teratas, luas dan mewah, jauh dari bayanganku tentang kamar pengantin sederhana. Ada ranjang besar dengan sprei putih bersih, jendela kaca yang memperlihatkan gemerlap lampu kota, dan meja dengan bunga segar yang harum semerbak. Semua terasa indah, namun bukannya tenang, jantungku justru berdebar kencang. Aku tahu inilah malam pertama. Malam yang selama ini banyak diceritakan teman-temanku dengan tawa bercampur malu. Tapi yang kurasakan saat itu hanyalah rasa gugup, takut, dan tidak siap. Kamal tersenyum hangat. Ia berjalan pelan ke arahku, lalu menyalakan lilin aromaterapi yang membuat suasana kamar menjadi lebih redup dan romantis. "Firda," katanya lembut, "kau sangat cantik malam ini." Aku menunduk, wajahku memerah, tubuhku semakin kaku. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam erat ujung kebaya yang masih kukenakan. Nafasku terasa berat. Aku mencoba meyakinkan diri, ini suamiku yang sah, aku tidak boleh takut. Namun setiap langkahnya mendekat membuat tubuhku semakin gemetar. Tiba-tiba, Kamal membuka koper hitam besar yang ia bawa sejak pagi. Aku mengira isinya pakaian atau hadiah untukku. Namun ketika koper itu terbuka, mataku terbelalak. Di dalamnya bukan pakaian, bukan perhiasan, melainkan tumpukan benda-benda yang tak pernah kubayangkan. Beberapa berkas dokumen tebal, tumpukan uang asing dalam jumlah besar, dan sebuah kotak kecil berwarna hitam pekat yang tampak mencurigakan. Aku terdiam. Darahku seperti berhenti mengalir. Apa ini?" tanyaku dengan suara gemetar. Kamal menatapku, kali ini tanpa senyum. Wajahnya serius, sorot matanya dalam. Ia mengangkat kotak hitam itu, lalu meletakkannya di meja samping ranjang. "Maafkan aku, Firda. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan semua ini darimu." Belum sempat aku bertanya lebih lanjut, ia membuka kotak itu, dan isi di dalamnya membuat tubuhku lemas seketika. Aku hanya sempat menjerit pelan sebelum pandanganku gelap. Semua terasa berputar. Tubuhku kehilangan tenaga. Lalu, aku pingsan. Aku tidak tahu berapa lama aku tak sadarkan diri. Yang kuingat hanya perasaan dingin merambat di kulitku, suara detak jantung yang makin melemah, dan wajah Kamal yang samar-samar tampak cemas sebelum semuanya benar-benar hilang. Malam pertama yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan justru berubah menjadi malam penuh ketakutan. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya disembunyikan Kamal. Aku hanya tahu, hidupku tidak akan lagi sama setelah malam itu. Aku terbangun dengan kepala terasa berat dan tubuh lemah. Pandanganku masih buram ketika perlahan membuka mata. Aroma ruangan hotel yang semalam begitu harum kini bercampur dengan bau obat yang menusuk hidung. Aku tersentak ketika menyadari diriku tidak lagi duduk di tepi ranjang, melainkan berbaring dengan selimut menutup tubuhku. Di sampingku, Kamal duduk dengan wajah penuh kecemasan, kedua tangannya menggenggam erat tanganku seakan takut aku menghilang. "Firda, syukurlah kau sadar," katanya lirih, suaranya bergetar. Matanya yang biasanya tajam kini basah oleh air mata. Aku terdiam, masih mencoba mencerna apa yang terjadi. Ingatanku kembali pada koper besar, tumpukan uang asing, dan kotak hitam misterius yang dibukanya. Seketika rasa takut menyeruak kembali. "Apa yang kau sembunyikan, Kamal?" tanyaku dengan suara serak.
Apa sebenarnya yang kulihat semalam? Kenapa ada uang begitu banyak? Apa maksud semua ini? Kamal menunduk. Ia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan kesungguhan yang membuat dadaku sesak. Maafkan aku, Firda. Aku tidak bermaksud menakutimu. Aku harus jujur sekarang. Kau sudah menjadi istriku, dan aku tidak ingin ada rahasia di antara kita. Aku menelan ludah, mencoba menyiapkan diriku mendengar jawabannya. Kamal mulai bercerita. Ternyata selama ini, ia bukan hanya seorang turis kaya raya yang datang ke Indonesia untuk berlibur. Ia adalah seorang pebisnis internasional, mengelola perusahaan ekspor-impor yang bergerak di berbagai negara. Namun di balik kesuksesannya, ia terjebak dalam lingkaran hitam. Ia pernah bekerja sama dengan sekelompok orang yang terlibat sindikat kejahatan. Awalnya hanya urusan bisnis biasa, tapi lama-kelamaan ia mengetahui bahwa jaringan itu memperdagangkan barang-barang ilegal dan mencuci uang dalam jumlah besar. Aku mencoba keluar, ucapnya lirih. Tapi mereka tidak membiarkanku begitu saja. Mereka mengancamku, bahkan mengincar nyawaku. Aku melarikan diri, mencari tempat aman. Dan aku memilih Indonesia, negara yang selalu membuatku merasa tenang. Lalu, aku bertemu denganmu. Aku terdiam, tubuhku merinding mendengar pengakuannya. Jadi selama ini, Kamal bukan hanya pria kaya biasa. Ia adalah seseorang yang hidupnya penuh bahaya. Seseorang yang mungkin saja setiap saat dikejar oleh musuhnya. Tumpukan uang itu, lanjutnya, bukan untuk pamer. Itu adalah sisa dari bisnis yang kubawa lari. Aku ingin memulai hidup baru, jauh dari semua itu. Dan aku ingin memulainya bersamamu. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Kenapa kau memilihku, Kamal? Aku hanya gadis sederhana. Kenapa aku harus ikut menanggung beban besar ini? Kamal menggenggam bahuku. Suaranya tegas namun penuh kelembutan. Karena kau tulus, Firda. Kau tidak mengenalku karena harta atau ketenaran. Kau menerima aku apa adanya. Kau adalah alasan aku berani melawan semua ini. Aku butuhmu untuk tetap bertahan. Aku memejamkan mata, hatiku berperang. Di satu sisi, aku ingin lari sejauh mungkin. Hidup bersama pria seperti Kamal berarti ikut masuk dalam bahaya yang ia bawa. Tapi di sisi lain, aku melihat kesungguhan di matanya, kesungguhan yang membuatku goyah. Malam itu, aku menangis dalam pelukannya. Aku tidak tahu apakah aku kuat menjalani kehidupan baru yang penuh risiko. Tapi satu hal yang pasti, rahasia besar Kamal kini sudah terbuka. Dan aku sadar, keputusan untuk tetap bersamanya berarti aku harus siap menghadapi masa depan yang mungkin penuh dengan kegelapan. Sejak malam pengakuan itu, hidupku berubah total. Aku tidak lagi sekadar menjadi seorang istri, tapi seakan ikut terikat dalam sebuah rahasia besar yang bisa saja mengancam nyawaku kapan saja. Setiap kali keluar rumah, aku selalu merasa ada mata-mata yang memperhatikan. Setiap suara motor yang berhenti di depan rumah membuat jantungku berdegup kencang. Hidupku kini penuh rasa waspada. Namun Kamal selalu berusaha menenangkan. Ia membawaku ke rumah baru, jauh lebih besar dan mewah daripada rumah lamaku di Malang. Rumah itu dilengkapi pagar tinggi dan kamera pengawas di setiap sudut. Di sini kita aman, katanya, berusaha meyakinkanku. Tapi hatiku tidak pernah benar-benar tenang. Bagaimana mungkin aku bisa merasa aman jika musuhnya adalah sindikat internasional yang kejam? Hari-hari awal pernikahan kami bukan dipenuhi tawa bahagia, melainkan diskusi serius. Kamal sering menunjukkan dokumen-dokumen penting, menjelaskan rencana hidup barunya. Ia ingin menutup semua hubungan dengan masa lalunya, bahkan siap mengorbankan sebagian besar hartanya demi kebebasan. Ia mengatakan ingin membangun usaha halal di Indonesia, membuka lapangan kerja, dan hidup sederhana bersamaku. Di satu sisi, aku kagum pada tekadnya. Tapi di sisi lain, aku takut.
Aku bertanya pada diri sendiri, mampukah aku mendampingi pria dengan masa lalu seberat ini? Atau aku justru akan terseret dalam bahaya yang sama? Ketakutanku mencapai puncak ketika suatu malam terdengar ketukan keras di pintu rumah. Aku hampir berteriak, mengira itu orang-orang yang mengejar Kamal. Namun ternyata hanya seorang kurir mengantar paket. Meski begitu, malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan tentang ancaman dan kejaran musuh terus menghantuiku. Kamal melihat kegelisahanku. Suatu malam, ia menggenggam tanganku erat dan berkata, "Firda, aku tahu aku telah menyeretmu dalam hidup yang penuh bahaya. Jika kau mau pergi, aku tidak akan menahanmu. Aku akan tetap melindungimu dari jauh." Hatiku luluh mendengar kata-katanya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Kamal," jawabku lirih, "aku sudah menjadi istrimu. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Jika ini memang takdirku, aku akan berusaha kuat mendampingimu. Aku percaya, selama niat kita baik, Allah akan menjaga." Sejak saat itu, aku berusaha menguatkan diri. Aku belajar menghadapi kenyataan, belajar berdiri di samping suami yang penuh rahasia, dan belajar menerima bahwa pernikahan kami bukan kisah cinta biasa. Aku sadar, malam pertama yang membuatku pingsan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan penuh ujian. Dan kini, setiap kali aku menatap cincin di jariku, aku tahu hidupku sudah berubah selamanya. Aku bukan lagi gadis sederhana dari Malang yang hanya melayani kopi di kafe kecil. Aku adalah istri seorang pria asing dengan masa lalu kelam, yang kini mencoba membangun masa depan baru bersamaku. Akhirnya aku mengerti, cinta sejati tidak selalu datang dengan jalan mudah. Kadang, cinta justru hadir bersama badai, dan tugas kita hanyalah berpegangan erat agar tidak terhempas. Itulah pilihanku. Dan aku hanya bisa berdoa, semoga badai yang kami hadapi akan berakhir dengan pelangi indah. Teman-teman, itulah kisahku, bahwa terkadang, takdir bisa datang dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar aku semakin semangat membagikan cerita-cerita penuh pelajaran hidup untuk kalian semua. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.